Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sugi Ahmad Zain dengan NIM 120220008 dari program studi perencanaan wilayah kota dengan mata kuliah perencanaan wilayah yang dosen pengampunya adalah Pak Asrin ST MT. Di sini kami menjelaskan tentang penggunaan wilayah berdasarkan paradigma keynesian. Di sini terdapat 4 outline yaitu pengenalan teori keynesian, buku pemikiran teori keynesian, penggunaan wilayah dan pendekatan keynesian, dan studi kasusnya. Pertama adalah pengenalan teori keynesian. Teori keynesian ditemukan oleh John Maynard Keynes, yang mana teori ini mengemukakan bahwa dalam situasi ketidakseimbangan ekonomi, pemerintah dapat berperan dalam mengatasi masalah tersebut. Jadi, meningkatkan pengeluaran publik, data menurunnya pajak, itulah tujuan pemerintah dan sekitarnya. Menurut Keynes, fluktuasi dalam tingkat pengeluaran agregat dapat menyebabkan fluktuasi dalam tingkat kesempatan kerja dan output. Oleh karena itu, kebijakan moneter juga dapat berperan untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi ini. Sini selanjutnya adalah karakteristik dan sejarah. Untuk karakteristiknya dapat 3, yaitu interpretasi pemerintahan, yaitu tindakan pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar. Kedua adalah dekomunikasi sosial, untuk gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya. Yang ketiga adalah kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Itu strategi suatu negara. Negara itu meningkatkan pengembangan sosial secara seluruh dari wilayah di suatu negara. Jadi untuk sejarahnya ini sendiri, pada tahun 1929 terdapat Great Depression, yaitu teori keynesian pertama kali dikembangkan pada suatu negara ketika mengalami kemerosotan ekonomi. Pada tahun 1936, sebuah buku yang berjudul The Greatest Theory of Employment, Interest and Money, sebuah buku yang melihatkan sudut pandang baru tentang perekonomian yang dapat dan lebih kejar lebih efektif. Pada tahun 1939 terjadi Perang Dunia Kedua, sehingga terjadi perusahaan ekonomi, sehingga para negara membutuhkan rekonstruksi ekonomi tersebut. Sehingga pada tahun 1970 banyak pandangan baru dan kekurangan pengaruh teori ekonomi ini. Dan pada 2017 kritik global kemungkinan pemikiran keynesian. Sebenarnya pemikiran teori keynesian. Teori basis pertama adalah teori basis ekspor. Itu menunjukkan pada sistem permintaan yang mana pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah atau di luar negeri. Sehingga dalam teori ini, wilayah yang mengekspor lebih besar, maka wilayah ekspor tersebut lebih tumbuh perekonomiannya. Terdapat 3 faktor, yaitu harga barang yang diekspor, tingkat pendapatan wilayah lain, dan harga barang subsidi di pasar wilayah lain. Sebenarnya apa sih perbedaan dari teori keynesian dan teori neoklasik? Teori keynesian itu fokus pada keunggulan komunitas yang memiliki permintaan luar wilayah. Sedangkan teori klasik adalah teori pada keunggulan kooperatif, efisiensi, kos produksi, yaitu modal, tenaga kerja, dan teknologi. Selanjutnya adalah teori sirkulasi dan kausal kumulatif. Teori ini terdapat ada 2, yaitu teori sirkulasi kausal kumulatif menurut Myrdal itu mengambil cara pandang keynesian yang mana kesenjangan wilayah memasuki faktor ekonomi dan non-ekonomi. Dan yang kedua adalah teori sirkulasi dan kausal kumulatif menurut Kaldor, itu teori yang menjelaskan tentang dari sisi ekonomi saja. Jadi sini terdapat sejarahnya, itu teori ini dikembangkan oleh Thorstein Veblen. Itu adalah akal konsep yang mengaji tentang evaluasi kelembagaan. Sebenarnya dikembangkan oleh Knut Wicksell. Menggunakan konsep ini dapat menjelaskan dinamika organisasi tersebut. Selanjutnya teori itu dikaji lagi oleh Myrdal, mana kesenjangan penduduk dan wilayah tersebut belakang dapat menjadi konsep utama dari ini. Dan itu selanjutnya itu Myrdal bekerjasama dengan Kaldor untuk memperkembangkan teori ini. Selanjutnya di sini adalah menjelaskan tentang teori kumulatif Myrdal. Itu faktor-faktor yang melatar belakangkan kemiskinan dan kerotakan sebagai berikut. Pertama, pendidikan dan pekerjaan modal manusia. Kedua, kepercayaan dan jaringan, prasangka dan diskriminasi, kebiasaan, norma, dan agama, dan psikologis serta pendapat dan kekayaan. Bisa lihat di sini terdapat bagan, itu ketika
Konsentrasi kumulatif pada wilayah semakin miskin dapat meningkatkan kemiskinan juga, karena banyaknya faktor lain yang menyebabkan miskin itu akan terus berputar. Sedangkan untuk uh, teori sirkulasi kausal kumulatif Koldar, yaitu menyatakan bahwa wilayah kekayaan perekonomian lama-lama akan cenderung terkumulasi atau suatu wilayah yang telah sejahtera terlebih dahulu, sementara wilayah yang miskin tertinggal akan tetap terjebak dalam kemiskinannya, sehingga karena sirkulasi yang ada di suatu bagian itu akan mengulang-ulang dan terlalu tidak ada perubahan, sehingga yang miskin tetap miskin dan kaya tetap kaya gitu. Itu adalah teori kutub pertumbuhan. Inti teori kutub pertumbuhan adalah pengembangan ekonomi wilayah akan memusat atau menutup di suatu wilayah yang memiliki akumulasi industri. Pergerakan ekonomi wilayah tersebut memiliki efek pengandaan atau terkait ke belakang, back linkage maupun ke depan, forward linkage. Terdapat 4 pokok pikiran dari teori ini. Itu pertama adalah kesenjangan wilayah akan tetap terjadi dari waktu ke waktu. Kedua adalah model Keynesian berfokus pada aspek permintaan dibandingkan penawaran. Selanjutnya adalah pasar bebas dilihat sebagai hal yang dapat meningkatkan kesenjangan. Dan yang terakhir adalah terjadi aglomerasi industri yang mengarahkan pada konsentrasi kumulatif di wilayah tersebut. Selanjutnya, apa sih penyebab kesenjangan wilayah? Pertama adalah deregulasi dan liberasi pasar. Kedua adalah kelemahan struktural. Ketiga adalah investasi yang rendah. Kedua adalah permintaan modal yang terus-menerus. Dan kelima adalah tidak cukupnya partisipasi pemerintahan. Sehingga penyebab inilah yang membuat teori Keynesian akan berubah. Oke. Selanjutnya pembangunan wilayah dengan pengangkatan Keynesian. Untuk pendekatan wilayah, untuk memperbaiki suatu wilayah yang tinggal, untuk pendekatan teori Keynesian adalah kebijakan produktif di tingkat wilayah merupakan kebijakan yang ada dan fokus untuk mengatasi masalah yang baik yang sedang ataupun yang akan muncul. Dan investasi publik pada infrastruktur merupakan pendekatan yang digunakan ketika terjadi kegagalan pasar. Terus apa aja sih kebijakan pembangunan wilayah ya? Yang pertama adalah bantuan untuk wilayah secara ekstensif. Kedua adalah bantuan otomatis. Dan ketiga adalah desentralisasi kewenangan dalam regenerasi ekonomi wilayah. Kemudian lima adalah pengendalian pembangunan industri, investasi infrastruktur, perencanaan spesial, nasional industri, pengelolaan kota, stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi pada ekspor, inovasi kelembagaan produksi dan pembangunan kawasan industri. Dan selanjutnya kita mengambil kasus kawasan industri terpadu pada Padang Pariaman. Di sini terdapat kelihatan peta Padang Pariaman. Jadi pada peta ini Bupati Padang Pariaman akan merencanakan suatu kawasan industri terpadu, tepatnya di Negari Kabu dan Lubuk Aluang. Di Hujan Lubuk Alung dengan seluas 3.000 hektar. Jadi sektor ini akan menyerap kurang lebih 200.000 orang tenaga kerja sehingga mengecil angka kemiskinan. Hal ini membuat Gubernur Sumatera Barat menerbitkan surat keputusan nomor 530 strip 192 2015 tentang pembentukan tim kerja pendidikan kawasan kota industri baru di Sumatera Barat. Terus apa sih kaitannya pembangunan kawasan industri terpadu ini di Padang Pariaman dengan teori Keynesian? Pertama adalah pembangunan kawasan industri terpadu dapat dianggap sebagai bentuk kebijakan pemerintah yang fokus untuk meningkatkan permintaan agresi dan perekonomian. Kedua, pembangunan infrastruktur seperti jalan, pejabat, fasilitas umum yang lainnya dapat meningkatkan permintaan agregat dan memperluas kesempatan kerja di kawasan industri tersebut. Ketiga adalah dalam teori Keynesian, kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan permintaan agregat dianggap sebagai sangat penting dan mengatasi masalah pengangguran dan depresi ekonomi. Dan menurut teori Keynesian juga, kekurangan permintaan agresi dapat harus ditangani dalam peningkatan belanja pemerintah, begitu melalui investasi dan infrastruktur atau pengeluaran lainnya. Sekian, terima kasih penjelasan saya tentang teori Keynesian. Apabila ada kesalahan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.